Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Transformasi Pedagang Kaki Lima Mie Ayam Bangkalan Menjadi UMKM Modern di Ruko. Perkenalkan, nama saya Garis Olivia. Saya Naikisha Safira. Saya Kalia Savitri. Abstrak, transformasi usaha dari pedagang kaki lima atau PKL menjadi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM modern merupakan langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Penelitian ini mengkaji proses pengembangan usaha mie ayam dari bentuk PKL tradisional menjadi UMKM modern yang beroperasi di ruko. Transformasi ini mencakup berbagai aspek seperti perencanaan lokasi, strategis, peningkatan kualitas produk dan layanan, adopsi teknologi, serta pengelolaan keuangan dan manajemen yang profesional. Transformasi dipengaruhi oleh dukungan modal, pelatihan kewirausahaan, dan strategi pemasaran digital yang efektif. Dengan menyewa ruko, pengusaha mampu meningkatkan citra usaha, memperluas pasar, dan menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih nyaman. Hasilnya, omset usaha meningkat signifikan, dan usaha ini menjadi contoh bagi pelaku PKL lainnya untuk berinovasi. Latar belakang, mie ayam merupakan salah satu jenis usaha kuliner yang banyak digemari masyarakat Indonesia. Mie ayam terkenal karena rasanya yang khas, harga yang terjangkau, dan popularitasnya sebagai makanan yang mudah dijangkau oleh berbagai kalangan. Rumusan masalah. 1. Bagaimana tantangan yang dihadapi pedagang kaki lima mie ayam dalam proses transformasi menjadi UMKM di ruko? 2. Bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas produk, layanan, dan manajemen usaha mie ayam dalam proses transformasi ini? 3. Bagaimana dampak penyewaan ruko terhadap citra usaha, peningkatan omset, dan pengalaman pelanggan usaha mie ayam? Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan tentang pentingnya transformasi pedagang kaki lima mie ayam menjadi UMKM modern yang beroperasi di ruko, mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam proses tersebut, serta menyajikan strategi efektif untuk meningkatkan profesionalisme, kualitas produk, dan daya saing usaha. Metode penelitian kualitatif atau wawancara, kami menggunakan metode ini untuk mengetahui informasi terkait strategi yang diterapkan, masalah yang dihadapi, serta faktor-faktor pendukung kesuksesan transformasi. Pengertian UMKM. UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro yang merujuk pada kategori usaha berdasarkan kriteria ukuran usaha seperti aset dan omset. UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian karena menyerap banyak tenaga kerja dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian mie ayam. Mie ayam adalah masakan tradisional Indonesia yang terbuat dari mie kuning rebus, kemudian ditambahkan dengan ayam, sayuran, dan kecap. Kepopuleran mie ayam di Indonesia ditandai dengan banyaknya jumlah pedagang yang menjajakannya, baik dengan gerobak, warung sederhana, maupun rumah makan besar. Pengertian transformasi UMKM PKL ke ruko. Transformasi UMKM dari PKL ke ruko adalah proses perubahan usaha kecil dan menengah yang awalnya dijalankan di lokasi informal, seperti di pinggir jalan atau tempat sementara, menuju tempat usaha yang lebih formal seperti rumah toko atau ruko. Hasil penelitian. Setelah dilakukan wawancara kepada penjual mie ayam Bangkalan yang berlokasi di Jalan Mawar nomor 16 Kota Bogor. 1. Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh pedagang kaki lima mie ayam dalam proses transformasi menjadi UMKM di ruko? 2. Bagaimana strategi yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas produk, layanan, dan manajemen usaha mie ayam dalam proses transformasi ini? 3. Bagaimana dampak penyewaan ruko terhadap citra usaha, peningkatan omset, dan pengalaman pelanggan usaha mie ayam? Pembahasan. Menurut wawancara yang kami lakukan ke pedagang mie ayam Bangkalan, terdapat jawaban untuk pertanyaan pertama, yaitu bahwa modal biaya operasional berperan besar dalam transformasi ini, seperti listrik, air, dan perawatan tempat. Narasumber juga menambahkan adanya perubahan strategi pemasaran agar bisa menarik pelanggan lebih banyak. Ia juga menambahkan persaingan antar pembisnis lain
lebih ketat, dan adanya adaptasi dengan teknologi seperti pembayaran digital dan pemasaran secara online. Untuk pertanyaan nomor 2, terkait tentang strategi yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas produk, layanan, dan manajemen usaha mie ayam Bangkalan, didapatkan bahwa untuk meningkatkan hal itu, mereka menambahkan inovasi menu baru yang lebih menarik. Mereka juga menjaga konsistensi rasa agar tidak kehilangan ciri khas dari mie ayam mereka. Selain itu, mereka memberikan pelatihan layanan yang ramah dan cepat agar pelanggan merasa nyaman, dan mereka juga mengadakan layanan pesanan antar di platform online seperti Gojek, Grab, dan Shopee Food. Terdapat juga jawaban untuk dampak penyewaan ruko terhadap citra usaha, peningkatan omset. Narasumber mengatakan adanya peningkatan citra di mata pelanggan karena letak ruko yang strategis. Hal ini juga berpengaruh terhadap peningkatan omset penjualan. Narasumber juga mengatakan pelanggan cenderung nyaman dengan fasilitas seperti area parkir, kebersihan tempat atau makanan yang disajikan, dan pelayanan yang ramah. Simpulan, transformasi UMKM mie ayam Bangkalan dari pedagang kaki lima PKL ke ruko adalah langkah strategis dalam meningkatkan skala dan profesionalisme bisnis. Dengan berpindah ke ruko, pedagang tidak hanya memperbaiki citra usaha, tetapi juga meningkatkan kenyamanan bagi pelanggan melalui fasilitas yang lebih memadai seperti tempat makan yang luas, area parkir, dan lingkungan yang bersih. Namun, perubahan ini juga membutuhkan persiapan yang matang, termasuk menyesuaikan harga, memperkuat strategi pemasaran, dan mengelola biaya operasional yang lebih tinggi. Jika dikelola dengan baik, maka transformasi ini dapat meningkatkan omset, memperkuat daya saing, dan membuka peluang ekspansi usaha di masa depan. Saran yang kami berikan, mempersiapkan keuangan dengan menghitung biaya operasional seperti sewa ruko, listrik, dan air, serta menyediakan dana cadangan untuk menghadapi masa adaptasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.